Kiai Haji Landrek Said merupakan ulama sufi asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia seorang ulama dengan sifat tawakal atau tingkat berserah diri kepada Allah yang sangat tinggi. Kiai Haji Landrek Said mendirikan pesantren yang saat ini bernama Pesantren Darul Hufat atau lebih dikenal Pesantren 77 Bone, dengan tanpa membebani sepeser pun biaya kepada santrinya. Juga melarang untuk meminta-minta sumbangan. Biaya operasional pesantren sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Alhamdulillah, mulai dari tahun 1975 beliau mendirikan pondok ini. Diawali 7 santri, ya, pas jam 7 pagi, tepatnya jam 7 pagi, ya, di kampung 77, ini kampung 77 ini, yang 7 pagi di kampung 77, beliau memulai perjalanan pesantren, tapi memulainya tidak langsung dengan nama pesantren, tapi beliau langsung memulai dari kata Majlis Qurra wal Hufat, hanya sebuah pengajian biasa. Beliau lakukan itu karena beliau tahu bahwa kalau ingin berjuang, lebih baik kita merangkak baru lari, daripada kita memaksa diri untuk lari tapi ternyata kita tidak kuat lakukan. Kenapa beliau hanya mengatasnamakan sebuah pengajian biasa? Karena beliau khawatir akan dicurigai. Ya, beliau adalah bekas daripada pengikut Kahar Muzakkar, bahkan dia yang memegang daripada hakim tertinggi di hutan waktu itu, ya. Jadi jelas ketika dia mendirikan sebuah lembaga pendidikan atau unsur keagamaan, maka yang ada yang pertama kali adalah kecurigaan, ya. Disinilah awal beliau tahun 75, ya, melangkah mendirikan pesantren ini, ya, dengan prinsip hidup seperti tadi, ya. Tidak pernah meminta sumbangan dan tidak boleh meminta pembayaran dari santri. Ya. Tahun 75 sampai tahun 89, ya. Tahun 89 jadi 75 sampai 89 perjalanan pesantren ini adalah perjalanan yang penuh dengan kebuntuan. Ya, artinya perjalanannya tidak lancar. Karena yang dihadapi itu adalah aparat pemerintah. Ya. Apapun yang dilakukan pesantren pada waktu itu adalah salah, ya. Barulah pesantren ini bisa berkembang itu di tahun 1993, ya. Pondok ini didirikan 7 Agustus jam 7 pagi, ya, dengan 7 santri di kampung 77, dan baru diresmikan menjadi pesantren di Bupati yang ke-7 setelah berdiri. Waktu itu Bapak Amir, ya. Jadi ketika Pak Amir itu yang bupati, itulah yang meresmikan daripada pesantren ini. 93 disitulah gerakan baru beliau, ya. Mulailah pembangunan yang ada di pesantren ini, yang dulunya diawali tidak sejengkal tanah pun yang dimiliki, ya. Sampai sekarang sudah ada beberapa hektar sudah tanah yang dimiliki untuk pengembangan pesantren. Jadi tahun 93 mulai berkembang dan orang-orang yang dari Gontor mulai datang ikut membantu beliau waktu itu dalam pengajaran yang ada di pondok. Maka terjadilah perubahan total, ya. Tidak melupakan daripada sistem awal pesantren, ya. Kemudian sistem pengajarannya itu adalah Al-Quran, ya.
dan tetap dibumbui dengan pelajaran-pelajaran yang akan membantu di dalam proses penghafalan santri-santri yang ada di sini. Ya. Disitulah beliau mulai mengembangkan pesantren ini hingga pada akhirnya berkembang pesantren ini dengan sebesar ini. Perlu kita tahu, motor penggerak utamanya sesungguhnya pesantren itu adalah alumni Gontor. Alumni Gontor. Karena yang pertama kali datang itu kami berempat, semuanya alumni Gontor. Setelah kami selesai dalam waktu hanya 5 bulanan, teman-teman di Gontor pada dengar, mereka semua tertarik. Sehingga setelah kami pulang itu puluhan anak-anak alumni Gontor itu datang dan kemudian membantu mengembangkan pesantren. Dan kita tahu talenta anak-anak Gontor itu kemana-mana, di mana-mana. Maksud saya, di samping dia menghafal, maka kemampuan yang mereka miliki itu juga mereka gunakan untuk mengembangkan pesantren. Keputusan Kiai Haji Lanre Said tak meminta bayaran santri dan tidak meminta sumbangan merupakan tafsir mimpinya. Waktu itu beliau bermimpi. Ya, bermimpi melihat sebuah lampu petromak di atas Gunung Bilala. Gunung Bilala itu tepatnya ada di Patimpeng. Ya, daerah Patimpeng Palatae itu. Iya. Lampu petromak di atas Gunung Bilala ini punya arti yang sangat mendasar. Lampu petromak itu adalah lampu yang terang ke samping tapi gelap di bawah. Itu lampu petromak. Ya. Artinya setelah beliau melihat bahwa ternyata ada tanda cahaya, maka itu adalah signal untuk memperjuangkan agama lewat cara itu. Dan ternyata beliau melihat bahwa salah satu memperjuangkan agama lepas dari apa yang telah beliau perjuangkan selama ini adalah melalui lembaga pendidikan dan menulis buku. Lampu petromak ini adalah sebuah pancaran bahwa ketika pondok pesantren ini nantinya beliau dirikan, maka yang akan membuat bercahaya pondok ini adalah orang luar daerah, bukan orang yang ada di dalam daerah. Ya. Jadi ketika pondok pesantren ini berdiri sampai sekarang, ini tidak ada bangunannya orang-orang Bone. Semua bangunan yang ada di pesantren ini adalah bangunan orang di luar Bone. Nah, ini. Kemudian santri-santri yang ada yang nyantri di sini itu kebanyakan orang luar Bone. Ya. Dan orang yang menghidupkan pondok ini adalah orang-orang di luar Bone. Ya. Itu adalah signal di antara lampu petromak. Ya. Di atas Gunung Bilala. Gunung Bilala itu adalah dua lamnya, Bilala. Jadi ada dua lamnya di situ. Karena beliau mendapatkan mimpi ini dan harus memaknai arti mimpi ini, maka dibukalah Al-Quran. Karena salah satu cara untuk memahami daripada mimpi adalah membuka Al-Quran. Ketika beliau membuka, maka didapatilah dalam Al-Quran sebuah kata di lam yang pertama. Ya. Lam yang pertama di situ adalah la as'alukum alaihi ajra. Ya. Lam yang pertama itu didapati la as'alukum alaihi ajra dalam Al-Qur'an. Artinya kalau pondok ini berdiri, maka inti pondok, perjalanan pondok ini tidak boleh meminta pembayaran dari santri. Kemudian dibuka lagi untuk memaknai lam yang kedua, maka didapati dalam Al-Quran, ya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi ada dua lam. Lam yang pertama la as'alukum alaihi ajra, dan lam yang kedua adalah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Artinya ketika pondok ini berdiri, maka harus menjaga diri untuk tidak pernah meminta sumbangan. Ya. Karena ada dua makna, ada dua daripada pesan yang ada di dalam
Gunung Bilala ini, dan beliau merasa tidak sanggup untuk menjalankan pondok ini di dalam dengan prinsip-prinsip hidupnya seperti ini, sehingga beliau bermunajat kepada Allah. Ya. Jadi beliau menyampaikan, saya bermunajat kepada Allah, saya sampaikan kepada Allah, bagaimana saya bisa menghidupkan pondok ini dengan jalan seperti ini. Tidak meminta sumbangan dan tidak boleh meminta pembayaran dari santri. Sementara pesantren-pesantren yang lain itu lengkap yayasannya, ya, pesantren anak-anak membayar, pesantren di mana-mana minta sumbangan, ternyata juga ada kalanya kandas. Sementara saya tidak punya kemampuan dalam sisi material, kemudian saya dilarang untuk meminta pembayaran dari santri dan tidak boleh minta sumbangan, bagaimana saya bisa menghidupkan? Ya. Dari munajat beliau inilah, dengan masalah dua lam tadi, maka turunlah jawaban dengan dua lam. Jadi dua lam dijawab dengan dua lam. Jawaban daripada dua lam yaitu adalah la haula satu wala quwata illa billah. Ya. Jadi apapun yang terjadi di pondok ini bukan urusan pimpinan. Apapun yang terjadi di pondok ini bukan urusan pendirinya, tapi langsung dari Allah. Maka siapapun yang memimpin tidak perlu memikirkan dari mana santri makan, tidak perlu memikirkan bagaimana pembangunan pondok ini, yang dia hanya sebagai pelaksana, bagaimana dia sebagai menjalankan apa yang ada di pondok ini. Segala masalah permasalahan tentang makanan dan lain-lainnya itu hanyalah urusan Allah. Ya. Dan beliau pernah clash dengan ide yang menginginkan anak-anak itu membayar. Beliau dengan tegas dan marah itu mengatakan, selama saya masih hidup, tidak ada satupun dari santri saya itu yang boleh membayar. Itu. Jadi seperti itu. Kiai Haji Landra Said telah menunjukkan keteladanan tentang ketulusan dan tawakal. Kemudian saya melihat kepribadian yang lain yang dimiliki oleh Kiai Haji Landra Said ini adalah ketulusannya. Sebab seluruh santri yang belajar di tempat beliau itu tidak membayar apa-apa. Bahkan beliau membiayai, bukan saja membiayai makan, minum, sandang dan pangannya, tetapi juga pendidikan anak-anak yang belajar di situ, itu sebagian juga dibiayai oleh Ustadz Landra Said. Jadi pada waktu itu ketulusan beliau juga kita bisa lihat dengan melihat bahwa yang dijadikan tempat pendidikan itu rumah beliau sendiri. Beliau pada saat itu masih dilarang untuk mendirikan masjid. Walaupun sesungguhnya kalau beliau ingin mendirikan masjid, dia tidak punya kesulitan untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber, terutama dari kolega-koleganya dan keluarganya yang ada di Surabaya. Tetapi karena dilarang, maka rumah itu yang dijadikan tempat tinggal sekaligus jadi masjid, sekaligus tempat belajarnya anak-anak didik beliau, yang pada waktu itu masih bernama Majelis Qurra wal Hufaz. Jadi kami pun nginap di situ, makan di situ, begitu bangun kami menghafal di situ, begitu waktu sholat kami sholat di situ. Dan semua biaya yang kami butuhkan itu dibiayai sepenuhnya oleh Landra Said, yang kita panggil Landra Said. Bahkan kadang-kadang kalau kami ingin kembali ke kampung, kembali ke rumah, itu pun juga dibiayai oleh beliau. Jadi dari sisi itu saya melihat bahwa beliau memiliki karakter dan ketulusan yang luar biasa. Cikal bakal pesantren Darul Hufat bermula dari usul 5 muridnya, yaitu Bahtiar Natsir, Zul Fahmi Alwi, Samsudin Arif, Yusuf Rusdi, dan Syekh Bajuril Kubro. Mereka berlima alumni pesantren Gontor yang kemudian belajar menghafal Al-Quran ke Kiai Haji Landra Said. Berlima kemudian mengusulkan kepada beliau untuk membuat yayasan dan seterusnya mendirikan pesantren yang kita sebut dengan pesantren Darul Hufat. Jadi cikal bakal berdirinya pesantren Darul Hufat itu sesungguhnya dari kami berlima, berawal dari mengusulkan supaya dibuat yayasan dan seterusnya, dibuat jadi bentuknya semacam pesantren, karena sebelum itu modelnya ya model sangat tradisional. Anak-anak belajar itu ya di rumah panggung itu, tidak ada kelas.
Kita belajar di situ, kita tidur di situ, sholat di situ, dan seterusnya. Dan itu kita rubah. Kita mau coba memberikan saran kepada Pak Kiai, bagaimana kalau kita buat semacam pesantren modern, pendidikan dengan ala modern. Maka kami minta dibuatkan lahan, bangunan, dan itu berhasil. Jadi cikal bakalnya pesantren Darul Hufat itu dari situ. Logonya kami berempat yang mendesain, itu semua. Sampai kemudian akhirnya bisa jalan, tetapi seperti yang saya katakan tadi, memang tetap banyak sekali tantangannya. Tantangan itu bersumber karena sosok Kiai Haji Lantri Said yang pada saat itu masih terus dicurigai oleh beberapa pihak, sehingga juga berimplikasi kepada kami. Lantri Said sejak kecil sudah ditempa dengan berbagai kegiatan keagamaan. Jadi dari kecil, mulai ketika jejak langkah belajarnya itu di Sengkang, ya, beliau berada langsung dalam bimbingan Kiai As'ad waktu itu. Beliau tamat di Sengkang itu, beliau memang sudah aktif di dalam keagamaan. Ya. Beliau sudah berjuang di dalam keagamaan, termasuk di dalam mengisi kemerdekaan waktu itu. Beliau sudah berjuang, sehingga beliau membentuk satu gerakan di bawah tanah, ya, waktu itu. Ya. Keluar dari Sengkang, mengajar di Sengkang, beliau meneruskan perjalanannya membuka lembaga-lembaga pendidikan di Selatan sampai Selayar, perjuangannya sampai Selayar. Dan pada saat itu, di saat beliau mendirikan berbagai lembaga pendidikan di tempat-tempat yang ada di Selatan,